Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas DI 4403. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dengan kasus proyek interior dengan dosen pembimbing Bapak Iketut Suwarna SSN MDS, yaitu dengan nama kelompok Abi Nugraha, Ajeng Ayu Aini, Dimas Fandri Yuda, dan Muhammad Rifki. Next. Definisi kasus proyek dapat merujuk pada suatu dokumentasi yang merinci informasi mengenai suatu proyek. Kasus proyek ini biasanya mencakup latar belakang proyek, tujuan, ruang lingkup, biaya, risiko, manfaat, dan jadwal. Di bidang hukum, kasus proyek dapat merujuk pada situasi atau peristiwa hukum yang terkait dengan suatu proyek ini. Dapat mencakup perselisihan antara pihak-pihak terkait proyek, pelanggaran kontrak, tanggung jawab hukum terhadap suatu kejadian atau masalah hukum lainnya yang muncul dalam konteks pelaksanaan proyek. 3 kasus dalam negeri, yaitu yang pertama RSUD Munyang Kuteh, yang kedua itu ada DPRD Muko, yang ketiga itu ada Disporapar Bungo. Nah, kasus yang pertama itu ada RSUD Muyang Kuteh. RSUD Muyang Kuteh, Redelong, Bener, Meriah, merupakan rumah sakit milik Pemkab Bener yang diurus oleh pemerintah daerah kabupaten. Rumah sakit ini terregistrasi pada tanggal 26 bulan 6 2009. Pengadaan paket kegiatan interior ruang operasi rumah sakit umum daerah atau RSUD Muyang Kuteh. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2017 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan ini mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah. Sanksi hukum. Yang pertama itu penghentian kontrak. Pihak pemberi kontrak biasanya pemerintah dapat menghentikan kontrak jika ada pelanggaran yang signifikan yang dapat berdampak pada reputasi dan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Sanksi administratif yaitu lembaga terkait seperti lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah LKKP di Indonesia dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan atau tindakan administratif lainnya. Yang kasus yang Selanjutnya kedua itu adalah kasus ya, DPRD Muko-Muko. Kasus yang kedua ini adalah kasus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muko-Muko, lembaga perwakilan daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. DPRD Muko-Muko ini memiliki 20 anggota yang tersebar di 11 partai politik. Lalu kasusnya adalah dugaan korupsi proyek pembangunan interior ruang rapat anggota DPRD setempat dengan pagu anggaran sekitar 1,8 miliar di tahun 2019. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU PPTPK, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2001. Lalu sanksi hukumnya yang pertama ini adalah UU PPTPK menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi termasuk pidana penjara dan denda. Yang kedua adalah penyitaan aset. UU PPTPK memberikan kewenangan untuk menyita dan mengelola aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah pencabutan hak politik dan ekonomi. Pelaku korupsi dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik dan hak ekonomi tertentu. Yang kasus terakhir adalah kasus dari Disporapar Bungo. Disporapar Bungo merupakan singkatan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Bungo, Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi, yang sekarang terbengkalai akibat banyaknya kasus yang terjadi di dalamnya. Proyek interior Disporapar Kabupaten Bungo yang dikerjakan oleh rekanan kontraktor beberapa tahun yang lalu
hingga hari ini belum dibayarkan kepada rekanan kontraktor. Lalu undang-undangnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan ini mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah. Lalu sanksi hukumnya adalah yang pertama blacklisting, yaitu pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serius dalam proses pengadaan proyek dapat di blacklist. Ini berarti perusahaan atau individu tersebut dilarang untuk beberapa waktu tertentu untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan proyek pemerintah. Yang kedua adalah penghentian kontrak. Pihak pemberi kontrak, biasanya pemerintah dapat menghentikan kontrak jika ada pelanggaran yang signifikan yang dapat berdampak pada reputasi dan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir adalah sanksi administratif. Lembaga terkait seperti lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan LKPP di Indonesia dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan atau tindakan administratif lainnya. Selanjutnya, kasus luar negeri akan dijelaskan oleh Ajeng Ayuwarini dan juga Muhammad Rifki. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah 3 kasus luar negeri. Yang pertama adalah kondominium di Florida, dan yang kedua adalah pembangunan mezanin tanpa izin di Singapura, dan yang ketiga adalah Frank Gehry di Amerika dan Kanada. Yang pertama yaitu Champlain Tower South, yaitu pada Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam 24 Juni 2021. Pihak berwenang telah mengungkap penyelidikan kriminal dan perdata atas robohnya gedung kondominium di tepi laut yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan 117 orang belum ditemukan. Pengacara negara bagian di Miami, Dede Catherine Fernandez Rundle, berjanji untuk membawa masalah ini segera ke hadapan juri yang bisa merekomendasikan tuntutan pidana atau hanya menyelidiki penjabatannya untuk menjalankan reformasi. Yang kedua adalah gugatan yang diajukan hingga saat ini menuduh Asosiasi Kondominium Selatan Menara Komplain, dan dalam beberapa kasus seorang arsitek dan desainer lokal lalai karena gagal mengatasi masalah struktural serius yang sudah tercatat sejak 2018. Lalu sanksi hukumnya adalah sanksi administratif. Pada siang Jumat, tanggal 2 bulan 7 2021, hakim menunjuk kurator untuk mewakili kepentingan Asosiasi Kondominium mengingat trauma yang dialami anggota dewan, dan salah satunya masih hilang. Dewan itu mempunyai sekitar 48 juta dolar asuransi, sementara tanah tepi laut itu bernilai 30 juta dolar hingga total asetnya 50 juta dolar, kata hakim. Hakim berharap bukan itu bisa diselesaikan dengan cepat, mungkin dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, ia akan memberikan wewenang kepada penerima, pengacara Michael Goldberg, untuk memberikan masing-masing 10.000 dolar kepada penghuni kondominium itu dan 2.000 dolar untuk menutupi biaya pemakaman. Dan selanjutnya adalah pembangunan tanpa izin di Singapura MCST 2023. Terjadi kesalahpahaman antara pasangan dengan MCST Kondominium, sehingga membuat MCST melaporkan pasangan tersebut atas pembangunan loteng pada kondominium tanpa izin. Akan tetapi hakim menolak hal tersebut karena pasangan itu sudah membangun sejak 30 tahun yang lalu, dan undang-undang yang berlaku baru diresmikan pada tahun 2005. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Lalu, untuk sanksi hukum dari kasus di Singapura tersebut, dari informasi yang telah disediakan, tidak ada indikasi sanksi khusus yang dijatuhkan dalam kasus ini. Keputusan pengadilan tampaknya melibatkan penolakan klaim oleh perusahaan manajemen strata titel MCST terhadap seorang arsitek lokal. Penyelesaian yang dicapai melibatkan Bapak Lau dan Ibu Midori Lau sebagai pasangan yang memiliki kondominium tersebut memperoleh izin terlambat dengan membayar denda dan biaya pengembangan dari URA. Kronologi lengkapnya adalah akhirnya pada tahun 2021, tanggal 29 Oktober, pasangan ini mengajukan permohonan izin perencanaan kepada Urban Redevelopment Authority atau URA untuk mempertahankan lantai mezanin tersebut. URA menjawab bahwa mereka harus membayar denda karena melanggar Undang-Undang Perencanaan dengan memasang lantai mezanin serta biaya pembangunan.
Pasangan tersebut membayar sejumlah uang yang dinominalkan dan pada 8 September 2022 URE memberikan mereka izin tertulis untuk mempertahankan lantai mezanin. Tapi MCST ini kok kekeh untuk menyebutkan 90% persetujuan gagal pasangan tersebut dapatkan. Oleh sebab itu tetap mengajukan gugatan kepada hakim. Namun hakim akhirnya memenangkan pasangan tersebut karena pasangan tersebut membangun mezanin sebelum undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2005. Yang selanjutnya ada kasusnya Frank Gehry. Nah, Frank Gehry ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Amerika Serikat dan juga Kanada yang terkenal oleh karya-karyanya, yaitu sebuah bangunan dengan gaya yang tidak simetris alias banyak sekali liuk-liukannya, banyak sekali hal-hal yang tidak lazim. Frank Gehry sendiri bercanda menyebut upaya ambisiusnya memasuki gedung-gedung akademis sebagai sekelompok robot mabuk yang berkumpul untuk merayakannya. Sayangnya, pusat stata di Massachusetts Institute of Technology kurang berhasil. Bentuk Gehry yang sangat rumit menyebabkan bangunan tersebut bocor secara sporadis, berjamur, dan mengalami masalah pipa. Iklim pembekuan atau pencairan yang agresif di Boston pun, serta desain yang tidak teratur kemungkinan besar berkontribusi terhadap kegagalan bangunan tersebut. Perusahaan Gehry digugat pada tahun 2007 dan kasus tersebut diselesaikan pada tahun 2010 setelah struktur yang cacat diperbaiki. Dan bangunan tersebut tetap memiliki fasad dari keunikan seorang arsitek Frank Gehry. Untuk sanksi hukumnya sendiri, tidak ada indikasi bahwa kasus ini menghasilkan sanksi internasional. Gugatan terhadap perusahaan Gehry terkait dengan masalah konstruksi dan desain bangunan di tingkat lokal di Massachusetts, Amerika Serikat. Penyelesaian kasus ini pada tahun 2010 dengan perbaikan struktur yang cacat mungkin merupakan hasil dari perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk informasinya, ada beberapa di dokumen-dokumen yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.